warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang Initial Public Offering atau IPO dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio, dosen pengampu Bapak Harmono Sindi. Perkenalkan, nama saya Dita Eka Septa Nazarina Zahra dengan NIM 2308 0310 2020 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu pengertian IPO, tujuan IPO, proses IPO, keuntungan IPO dan risiko IPO, persyaratan IPO. Pengertian IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya untuk pertama kalinya kepada pihak melalui pasar modal. Dengan kata lain, perusahaan membuka kepemilikannya kepada masyarakat luas dan mulai memperdagangkannya sahamnya di bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO, status perusahaan berubah menjadi perusahaan terbuka atau TBK dan harus mematuhi berbagai regulasi yang lebih ketat mengenai keterbukaan informasi dan tata kelola. Tujuan IPO. IPO bukan hanya soal mendapatkan dana dari publik, tetapi juga memiliki tujuan strategis jangka panjang, yaitu yang pertama ada penggalangan dana. IPO memberikan perusahaan akses ke sumber dana besar bagi investor publik, baik individu maupun institusi. Dana ini bisa digunakan untuk mengembangkan produk, memperluas jaringan distribusi, melakukan akuisisi atau inovasi teknologi. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah IPO biasanya akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari media, investor. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, sekaligus membangun brand image dan reputasi positif. Yang ketiga, likuiditas bagi pemegang saham awal. Setelah IPO, saham perusahaan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Ini memberikan kesempatan bagi pemegang saham awal untuk menjual sebagian saham mereka dan merealisasikan keuntungan dari investasi awal mereka. Yang keempat, mempermudah pelanggan dana di masa depan. Mempermudah penggalangan dana di masa depan. Jadi setelah menjadi perusahaan terbuka, perusahaan bisa mengakses pembiayaan tambahan dengan lebih mudah seperti melalui right issue atau penerbitan obligasi. Investor akan lebih percaya kepada perusahaan yang telah IPO karena tingkat keterbukaan dan transparansinya. Selanjutnya ada proses IPO. Jadi proses IPO itu cukup panjang dan memerlukan kesiapan administrasi hukum dan keuangan yang matang. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Jadi perusahaan menunjuk underwriter atau penjamin emisi efek yang akan membantu proses penawaran saham. Bersama-sama mereka menyiapkan dokumen legal dan keuangan seperti prospektus, keuangan laporan yang diaudit, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua yaitu penyampaian permohonan pencatatan saham ke BEI dan penitipan kolektif ke KSEI. Setelah dokumen siap, perusahaan mengajukan permohonan ke Bursa Efek Indonesia untuk mencatat sahamnya dan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE untuk penitipan kolektif saham. Yang ketiga ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Jadi perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya perusahaan melakukan pemeriksaan mendalam melalui due diligence terhadap kelayakan perusahaan dan informasi dalam prospektus. Yang keempat ada penawaran umum saham kepada pemilik, kepada publik. Jadi setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, perusahaan mulai menawarkan sahamnya kepada publik selama masa book building dan penawaran umum. Yang kelima ada pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi setelah selesai penawaran, saham perusahaan resmi dicatat di BEI dan mulai diperdagangkan di pasar modal. Perusahaan kini menjadi emiten publik. Selanjutnya ada keuntungan dan risiko IPO. Untuk keuntungan IPO memiliki banyak keuntungan yang mendukung
pertumbuhan perusahaan. Jadi yang pertama ada pendapatan baru. Jadi dana segar dari hasil IPO dapat digunakan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan tanpa harus menambah utang. Yang kedua ada peningkatan profil perusahaan. Jadi perusahaan yang terdaftar di bursa cenderung mendapatkan lebih banyak pengakuan publik, menarik lebih banyak mitra bisnis dan pelanggan potensial. Yang ketiga ada likuiditas saham. Jadi saham perusahaan menjadi liquid sehingga lebih mudah diperjualbelikan oleh investor. Ini juga meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor. Yang keempat ada valuasi pasar yang lebih tinggi. Jadi dengan IPO perusahaan berpotensi memperoleh pasar yang lebih tinggi tergantung pada permintaan saham dan kondisi pasar. Yang kelima ada insentif karyawan. Jadi perusahaan bisa menawarkan saham di berbagai insentif atau bonus kepada karyawan, misalnya melalui program ESOP atau Employee Stock Ownership Plan. Jadi yang dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada risiko IPO. Jadi meskipun menawarkan banyak keuntungan, IPO juga mengandung risiko yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Jadi proses IPO melibatkan biaya besar termasuk biaya hukum, audit, promosi, dan biaya ke underwriter. Selain itu, perusahaan harus menanggung biaya tahunan sebagai perusahaan publik. Yang kedua ada keterbukaan informasi. Jadi perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan keterbukaan atas segala informasi material. Ini bisa menjadi tantangan bagi perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara privat. Yang ketiga ada tekanan pasar. Jadi setelah IPO, bagi harga saham perusahaan bisa terpengaruh oleh kondisi pasar dan opini publik. Jadi meskipun kondisi keuangan perusahaan masih stabil. Yang keempat ada volatilitas saham. Jadi harga saham perusahaan bisa sangat berfluktuasi karena spekulasi investor. Jadi berita negatif atau sentimen pasar yang dapat merusak reputasi perusahaan. Selanjutnya ada persyaratan IPO. Jadi sebelum sebuah perusahaan bisa melakukan IPO, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut layak menjadi perusahaan terbuka dan siap menjalankan kewajiban transparansi kepada publik. Persyaratan tersebut meliputi yang pertama ada usia perusahaan. Jadi perusahaan harus memiliki usia operasional tertentu, umumnya minimal 3 tahun agar dapat menunjukkan rekam jejak bisnis yang stabil dan kredibel. Yang kedua ada aktiva bersih. Jadi perusahaan harus memiliki aktiva bersih dengan jumlah minimum tertentu sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia untuk menunjukkan kekuatan finansial dan keberlangsungan usaha. Yang ketiga ada jumlah saham yang dijual. Jadi perusahaan harus menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Jumlah ini menentukan tingkat pengendalian perusahaan yang dipertahankan oleh pemilik lama. Yang keempat ada harga per lembar saham. Jadi penetapan harga per lembar saham harus dilakukan berdasarkan valuasi perusahaan yang tepat dengan mempertimbangkan daya tarik bagi investor. Yang kelima ada jumlah pemegang saham publik. Jadi ada ketentuan minimum jumlah investor publik untuk memenuhi prinsip kepemilikan yang tersebar. Yang keenam ada direksi perusahaan. Jadi struktur dan rekam jejak direksi akan menjadi bahan evaluasi OJK dan investor karena mereka bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Yang ketujuh ada struktur perusahaan. Jadi struktur kepemilikan dan hubungan afiliasi perusahaan harus jelas sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan atau manipulasi. Yang kedelapan ada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan minimal 2 tahun terakhir harus diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar untuk menunjukkan kondisi keuangan yang transparan dan akuntabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.